Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas eksplorasi konsep modul 32, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, tugas kita dalam modul ini adalah menjawab beberapa pertanyaan atau analisis studi kasus pertama dan kasus kedua. Tapi sebelum melakukan studi kasus, sebaiknya kita mengingat kembali pelajaran pada modul-modul sebelumnya untuk mengambil keputusan dan menjawab pertanyaan pada analisis studi kasus. Yang pertama, kita harus mengingat kembali tentang prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, tentang kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan kemampuan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Diharapkan dengan ini bisa timbul mindfulness atau kesadaran penuh yang mengarah pada terciptanya well-being atau kesejahteraan psikologis. Konsep selanjutnya adalah coaching untuk supervisi akademik. Di sini semoga kita mampu menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan membantu coaching melihat peluang-peluang baru melalui alur percakapan Tirta dan mendengarkan serta bertanya dengan rasa. Modal selanjutnya yang kita perlukan untuk membuat keputusan dan pertanyaan jawaban untuk kasus 1 dan 2 adalah keterampilan mengambil keputusan melalui 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli, dan bisa membuat keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada anak, mengandung kebajikan universal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan pada akhirnya kita mampu memetakan modal atau aset yang kita miliki untuk membuat keputusan berbasis pada aset atau kekuatan dengan ciri-ciri fokus pada aset dan kekuatan kita, mampu membayangkan masa depan, kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, bisa mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Oke, setelah kita menguasai materi-materi ini, maka kita bisa memulai dari kasus pertama. Di kasus pertama ini ada Ibu Lilin yang salah seorang guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 rata perolehan nilai ujian nasional. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut antusias belajar meskipun jam kosong. Akan tetapi keadaan berubah sejak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lilin merah padam dan kelelahan. Suatu hari ada laporan berupa foto dari layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin menjadi bulan-bulanan murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lilin juga berada di ruang konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-muridnya. Bahkan beliau memboikot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Nah, pertanyaannya, yang pertama, bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin ini? Hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini. Kemudian, apa yang akan Anda lakukan apabila Anda bertindak sebagai kepala sekolah di sini? Nah, kita melangkah ke pembahasan soal yang pertama. Menurut saya, Ibu Lilin sudah lama berada di zona nyaman. Jadi, ketika tiba-tiba menghadapi masalah, beliau menggunakan pendekatan berbasis masalah yang terlihat dari sikap beliau yang hanya fokus dengan masalah yang dihadapi, mencoba mencari solusi dengan caranya sendiri, dan beliau hanya melihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh para murid, sehingga Bu Lilin sendiri yang merasa kewalahan dan pastinya dengan emosi dan amarah yang berlebih-lebihan dalam menghadapi permasalahan dengan murid-muridnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jika Anda adalah kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan?
Maka yang saya lakukan adalah yang pertama, mengajak Bu Lilin bertemu empat mata dan meminta beliau mempraktikkan teknik stop agar kesadaran dirinya kembali utuh atau mindfulness. Yang kedua, melakukan coaching dengan menggunakan alur percakapan Tirta dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang ketiga, menuntun Bu Lilin untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan 3 prinsip dan 4 paradigma pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, menuntun Bu Lilin untuk menyelesaikan masalah dengan PKBA melalui pemetaan dan pemanfaatan aset yang dimilikinya. Yang kelima, menyarankan agar Bu Lilin menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan mengingatkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik itu menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir, melakukan restitusi ke peserta didik yang menyebar pesan WhatsApp yang membuat Bu Lilin tersinggung. Kita lanjut ke kasus yang kedua, kasus Pak Pupur, seorang guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti, selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun luar biasa, di mana nilai uji kompetensi gurunya bisa mencapai nilai 90. Namun, Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan oleh kepala sekolahnya mengikuti calon pengawas sekolah. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut saya pribadi, sikap Pak Pupur yang ditunjukkan adalah beliau sedang menghadapi dilema etika antara patuh pada atasan dengan rasa cinta ke murid dan profesinya. Di satu sisi beliau sangat mencintai profesinya, tapi di sisi lain beliau juga merasa sungkan, bahkan sedih jika harus menjadi pengawas dan meninggalkan murid dan profesi yang dicintainya. Pendapat saya mengenai sikap Pak Pupur, saya memaklumi apa yang membuat Pak Pupur sedih, karena saya pun akan merasa hal yang sama dengan Pak Pupur. Saya adalah seorang guru yang sangat mencintai profesi saya sebagai guru, maka pada saat dipromosikan untuk menjadi pengawas sekolah, saya akan sedih, karena pengawas berarti tidak bisa lagi mengajar murid-murid. Memang perubahan selalu menuntut pengorbanan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah kepala sekolah dari Pak Pupur? Maka yang saya lakukan yang pertama, mengajak Pak Pupur bertemu empat mata dan meminta beliau mempraktekkan metode Puch agar beliau bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menuntun Pak Pupur untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan 3 prinsip dan 4 paradigma pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir, menuntun Pak Pupur untuk menyelesaikan masalah dengan PKBA melalui pemetaan dan pemanfaatan aset yang dimilikinya. Saya akan memberikan saran kepada Pak Pupur untuk memahami bahwa Pak Pupur mempunyai aset kekuatan yang sangat bagus sebagai guru. Tetapi akan lebih baik lagi jika aset yang Pak Pupur miliki disebarluaskan atau ditularkan kepada banyak guru. Salah satu cara untuk berbagi adalah menjadi pengawas sekolah, karena salah satu tugas pengawas adalah mengarahkan guru untuk menjadi guru yang lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itulah pembahasan kita tentang eksplorasi konsep modul 32. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.